Halo guys, selamat datang di channel Saregolan, channel yang paling kalian tunggu-tunggu. Oke, pada video kali ini kita akan belajar cara membuat citasi di sebuah karya ilmiah dan juga membuat daftar pustaka. Sebelumnya kita sudah pernah belajar cara membuat penomoran subbab ya, penomoran subbab, cara membuat halaman juga aku sudah ada di video aku, boleh kalian cek nanti. Jadi pada video kali ini, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar membuat citasi menggunakan aplikasi Mendeley Desktop, oke. Nah, yang perlu kita ketahui guys, jadi apa sih citasi itu dan apa gunanya ya kan? Jadi citasi itu adalah sebagai referensi yang kita ambil bisa dari buku atau dari jurnal, dari tesis, atau dari koran, situs web, laporan, dan lain-lainnya. Itu yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Nah, jadi ini berisi informasi yang jelas mengenai sumber-sumber tersebut dari citasi ini. Tujuan citasi ini adalah, kita memberitahu kepada pembaca tulisan kita bahwa, eee, sebagian atau ada kalimat tertentu yang kita ambil dari peneliti terdahulu. Kenapa kita harus membuat citasi, itu sebagai apresiasi kita atau kita sebagai menghargai karya orang lain. Dan menghindari juga dari yang namanya plagiarisme. Itu kenapa kita harus perlu membuat citasi. Citasi juga menentukan kualitas dari karya ilmiah yang kita buat ya. Jadi kalau ada citasinya, maka kualitasnya semakin baik. Kalau tidak ada jadi, agak diragukan gitu ya. Nah yang kedua itu Mendeley. Jadi Mendeley ini apa? Mendeley ini sebuah software atau perangkat lunak, yang dikembangkan oleh Elsevier ya. Jadi yang gunanya itu adalah mempermudah melakukan integrasi, citasi, dan juga referensi. Nah, sekarang langsung aja kita ke cara mendownload dulu. Kita akan bikin dulu demonya cara mendownload aplikasi Mendeley Desktop. Guys, sebentar ya. Aku share screen dulu. Oke. Nah, sekarang kita buka browser kesayangan kamu, guys. Sekarang kita akan mencoba di Google Chrome ya, Google Chrome. Tuliskan saja di sini, download Mendeley. Mendeley. Jadi Mendeley ini bisa di-download atau juga bisa digunakan secara online atau yang namanya Mendeley Web. Ini kita gunakan yang Mendeley Desktop biar kita bisa menggunakan, secara offline gitu ya. Kalau kita sudah download aplikasinya, otomatis kita bisa menggunakan secara offline. Nah, seperti ini nih, download Mendeley for desktop. Sesuaikan aja nanti sama spesifikasi dari laptop kalian. Kalian mau download yang Windows atau macOS atau Linux, terserah ya guys. Nah, ya kalian download dari situs resminya ada di situ. Jadi setelah kalian download aplikasi ini, nanti kalian kalian install, nanti ya tidak terlalu rumit cara install-nya, gampang aja. Oke, sekarang aku perlihatkan, aku sudah download aplikasi ini dan juga aku sudah install. Sekarang kita pergi ke aplikasinya. Ini abaikan dulu, kalau seperti ini, kalau kita baru install, ini akan kosong. Seperti ini akan kosong. Karena saya sudah input dokumen-dokumen yang ada di tulisan saya, penelitian saya, makanya ada di sini. Oke. Jadi bayangkan saja seperti ini ya. Oke. Yang pertama adalah sebelum yang ke situ, kita harus hubungkan dulu Mendeley kita ini dengan Microsoft Word ya. Caranya lihat di sini ada tools, klik aja toolsnya, lalu install Microsoft Word plugin. Nah, di sini kan tulisannya sudah uninstall tuh, artinya sudah terinstall di Microsoft saya. Nah, coba kita lihat Microsoft.
Microsoft. Nah, di Microsoft kita lihat di reference ya, reference. Hmm, reference. Nah, di sini sudah ada. Coba kalau kalian belum download, pasti kalian belum punya ini. Saya sudah ada nih. Open Mendeley, insert bibliography. Oke, iya guys. Sekarang kita ke Mendeley dulu. Nah, itu tadi di tools ya, tools, install Microsoft Word plugin. Di sini ada menu file. Menu file di sini kita bisa add file, add folder, atau watch folder, add entry manual. Jadi sini kita contohkan aja ya, add file. Jadi sebelum kita menggunakan Mendeley ini, kita harus simpan dulu semua atau siapkan dulu file-file atau jurnal-jurnal yang mau kita kutip, supaya nanti gampang secara otomatis dibuat citasinya gitu. Jadi di dalam penelitian saya sudah download semua jurnal-jurnal yang mau saya ambil referensi, dan ini dia, nih ya, ini semua. Jadi ini bisa kita pilih filenya atau folder juga bisa. Open, nah di sini sudah ada dia ya, langsung ditambahkan. Dan ini kebetulan saya buka tadi My Library ya. Nah, bisa juga disimpan di all dokumen. Ini kalau di all dokumen. Nah, kenapa ada My Library di sini dan ada library? Karena di sini kita bisa create folder. Kita buat aja create folder penelitianku. Nah, lalu insert semua jurnal-jurnal yang kamu ambil atau jurnal-jurnal yang mau kamu kutip, insert ke sini. Oke, ini kan udah penelitianku tuh. Tinggal add file atau dari sini juga bisa. Add file atau add folder gitu. Oke. Nah, selanjutnya di sini kan ada tuh add entry manual. Add entry manual. Kalau mungkin kalian sudah mencoba memasukkan file jurnal kalian ke sini, jurnal yang kalian kutip, tapi dia tidak terbaca di Mendeley-nya atau mungkin masih belum itu ya, belum tinggi kualitasnya, jadi dia tidak terbaca di Mendeley. Kalian boleh entry manual seperti ini, new document. Kalian ambilnya dari mana? Apakah dari buku? Apakah dari mana gitu ya? Atau dari tesis? Ini ada tesis di sini. Dari jurnal, artikel, magazine, newspaper, itulah ya. Nah, kalian pilih di sini mau dari mana, contohnya tesis ya. Apa judul tesisnya itu? Tuliskan judulnya di sini, siapa penulisnya, tahun berapa, berapa jumlah halaman, lalu abstraknya tuliskan semua di sini. Keyword dia apa? Nah, di sini ya. Departemennya ini jurusan gitu atau fakultas gitu ya. Terus di sini universitas. Ini URL, ada juga DOI. Kalian boleh isi manual, nanti juga langsung ditambahkan di sini. Jadi kalian gampang menggunakannya. Ya, seperti itu untuk menu-menu file ini ya. Untuk menu view ini ya tidak terlalu itu sih. Nah, kita kembalikan dulu ke sini. Nah, jadi kalian sudah tahu cara menambahkan file tadi ya. Caranya seperti ini aja. Add file, nanti langsung ditambahkan di sini. Ini adalah file-file yang mau kita gunakan pada tutorial kali ini. Oke guys, mungkin kalian pernah mau nonton tutorial ya kan? Uh, ada yang namanya search literatur. Nah, di sini kalau yang terbaru, dia tidak ada guys seperti itu. Nah, tidak ada search literatur. Jadi kita bisa sebenarnya menambahkan jurnal, tapi belum kita download. Nah, caranya gimana? Dia sudah dipisahkan dari aplikasi Mendeley desktop-nya, jadi dia itu di sini. Buka aja mendeley.com. Mendeley.com, kalian harus login nih ke sini.
Apakah sudah login ya? Kita tunggu ya, Beb. Baik. Oh, oke sepertinya ini aku sudah login, udah pernah login sih. Iya udah login. Oke, kita tulis aja di sini jurnal yang mau kita ambil. Contohnya vaksinasi, vaksin COVID-19. Jadi, nanti kalau kalian disuruh sign in atau suruh mendaftar akun nggak apa-apa, daftar aja pakai akun Google gitu ya. Lalu di sini ada rentan waktunya nih. Kita mau cari artikel yang tahun berapa. Ada banyak sekali guys yang tentang COVID ya. 2021 aja ada 234 artikel ya tentang vaksin COVID-19. 2020 segini ya. Jadi kalian bisa pilih waktunya. Nah, nanti akan dicari lagi tuh. Oke. Nah, ini adalah jurnal-jurnal tentang vaksinasi COVID-19. Nah, kalian boleh add to library. Add to library. Nah, disuruh sign in kita ya. Jadi, ini akun dari Mendeley tadi. Nah, ini kita coba. Kita sedikit lama, tapi nggak apa-apa. Biar terang-terangan. Nah, jadi ini kan sudah terhubung dengan Mendeley Desktop tadi. Kita tinggal add to library. Kita bisa juga ini kita view PDF-nya, lalu PDF-nya kita download. Nah, kalau kita lihat di Mendeley Desktop nanti tuh berantas hoax seputar vaksin 19. Coba kita lihat di Mendeley apakah sudah ditambahkan. Nah, di sini sudah ada ya, berantas hoax seputar vaksin 19 melalui kegiatan edukasi ya. Nah, oke teman-teman, jadi itu tadi berbagai cara untuk memasukkan dokumen ke dalam aplikasi Mendeley ini. Bisa dengan online, atau bisa juga kita kumpulkan, kita yang sudah kita kumpulkan jurnal-jurnal itu, lalu kita masukkan ke dalam Mendeley-nya. Oke, sekarang kita langsung aja ke prakteknya. Kita buka Microsoft Word. Oke, jadi sebenarnya penelitian saya ini adalah berhubungan dengan COVID-19, di mana yang judulnya itu adalah analisis sentimen Twitter, analisis sentimen masyarakat Twitter terhadap PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ya. Jadi berhubungan tentang COVID semua di sini. Jadi hal yang saya lakukan adalah saya tandain dulu di mana nanti yang akan saya insert citasinya. Jadi di sini saya mengambil dari contohnya saya mengambil di sini dari peneliti yang namanya autornya itu si Huang ya. Kebetulan ini jurnal internasional, jadi namanya itu kayak asing gitu ya. Jadi penulisnya itu Huang. Nah, jadi saya tandain dulu di mana yang mau saya letakkan citasinya biar kita nggak bingung. Ya, itu nomor satu. Yang kedua nanti di sini. Yang kedua nanti di sini. Ya. Eh, Oke, selanjutnya untuk citasi nomor 3 nanti kita taruh di sini karena ini saya ambil dari penulis yang lain, penulis terdahulu. Jadi bukan kalimat saya itu. Ini pun bukan kalimat saya, ini saya ambil juga dari penulis terdahulu. Makanya saya letakkan nanti di sini citasinya. Nomor 4 ya, sekarang nomor 5. Ini juga definisi dari SARS, bukanlah jenis baru katanya, itu bukan saya yang bilang ya. Nanti kita ketahui siapa yang bilang itu.
Oke, daripada berlama-lama langsung aja kita ke prakteknya ya. Langsung aja kita ke prakteknya. Sekarang di sini mau kita buat, di nomor 1 ini, kita arahkan dulu kursor di sini, tapi terlebih dahulu kita hapus dulu ya, karena ini kan penanda aja. Nah guys, tuh, ubah warnanya. Nah di sini kan tadi kan, kita mau buat citasinya di sini, maka arahkan kursor di sini, lalu klik yang reference, reference. Lalu kalau kita pergi ke insert citation, dan kita juga harus sudah hafal sebenarnya di sini topiknya apa, penulisnya siapa gitu ya. Jadi kenapa kita buat pakai Mendeley supaya ini terformat. Jadi kenapa kita menggunakan Mendeley untuk memverifikasi untuk meminimalisir kesalahan juga ya. Oke. Ini tadi saya bilang penulisnya itu adalah Huang. Nah, ini dia kan. Ini adalah dokumen yang sudah saya import Mendeley. Coba di sini juga bisa cari Huang. Huang. Nah, ini dia. Huang. Analisis. Kamu ngambil dari sini. The cytokine, stone, and COVID-19. Oke. Cara masukinnya gimana? Ini ya, pilih dulu seperti ini. Lalu klik yang ini. Sheet. Sheet. Yang ada tanda petik 2. Sheet. Klik aja sekali. Nah, kita tunggu. Dia akan langsung dicetak deh. Nah, wah. Tulisannya masih warna merah ini. Nah, pokoknya seperti inilah ya. Dia sudah langsung membuat. Jadi, ini apa namanya, stylenya ini dari mana? Stylenya bisa kita rubah di sini. Kalian mau menggunakan yang Harvard atau menggunakan yang IEEE. Nah, kalau IEEE, kalau stylenya seperti ini, maka dia akan seperti ini. Ya, kayak gitu. Jadi kita menggunakan yang Harvard dulu, Harvard. Itu tergantung kalian atau tergantung prosedurnya. Tergantung dulu ini warnanya guys. Jadi ini ya penulisannya. Kalian boleh ganti stylenya di sini. Ini banyak di sini. Ada yang Chicago, Amerika, Harvard. Banyak ya. Ini lagi ada more styles. Oke, jadi kalian udah tahu cara membuat citasi. Sekarang kita lanjutkan aja sebagai latihan. Untuk yang kedua ini saya ingat siapa namanya? Saya ingat si Tesoro ya. Penulisnya Tesoro. Saya insert. Nah, boleh saya di sini tuliskan. Tesoro. Nah, langsung tampil dia. Oke, tunggu. Nah, Tesoro ya. Sudahlah, nggak apa-apa dulu warnanya seperti itu ya, guys. Karena tadi itu jadi diikutin. Nah, kenapa kita harus ambil dari nama? Jadi bukan harus dari nama, dari topik juga bisa. Cuma karena ini topiknya lebih apa ya? Contoh kita pergi nih ke Mendeley saya dulu coach. Kalau kalau kita cari nanti COVID, ada banyak sekali, ada banyak. Kalau kita cari dengan vaksin, nah, vaksin juga ada 2 nih ya, jadi kita nggak terlalu bisa sih dari kata kunci. Kalau kita mau menggunakan algoritma, saya kebetulan saya menggunakan algoritma Naive Bayes. Nah, saya buat kata kuncinya algoritma, banyak sekali ya, karena berhubungan semua ini. Kalau saya buat analisis, nah banyak juga analisisnya. Jadi akan susah, itu tergantung kalian. Kalian mau milih dari nama atau dari topiknya, atau dari judulnya juga bisa. Gitu guys ya. Oke, selanjutnya kita next saja. Tadi nomor 2 sudah, sekarang nomor 3.
Nomor 3 insert citation. Hardaya. Penulis saya itu Hardaya. Ini langsung ada Hardaya. Jadi satu aja namanya kita bikin, atau kita bikin Dini juga bisa. Dini. Ini juga bisa. Coba kita oke kan, apakah nanti yang ditulis Dini di nomor 3 ya tadi ya, text meaning. Klik. Perhatikan di bagian text meaning. Apakah dia akan tulis Dini? Nah, ternyata tidak, guys. Yang ditulis adalah Nanditya Hardaya. Nah, yang ditulis adalah penulis. Nama penulis yang pertama. Apa tadi? Hardaya. Nah, Nanditya Hardaya. Ya. Jadi Mendeley-nya sudah tahu. Sudah tahu cara penulisannya. Itu tadi makanya saya bilang untuk meminimalisir kita dalam penulisan citasi. Meminimalisir kita kesalahan. Itu dari makanya saya bilang gunanya adalah untuk meminimalisir kesalahan kita dalam citasi. Next kita buat di sini citasi. Gitu-gitu aja terus ya. Makanya kita sudah paham. Oke, mirip kok ya udah ada ya. Oke kan. Nah, di mana tadi itu? Nah, di sini. Riko dan Wijaya. Oke guys ya, itu untuk nomor berapa tadi? Nomor 4, nomor 5. Participation, Pangestu. Pangestu. Nah, Ria Pangestu ya. Itu tadi ya. Terus gimana lagi kita mau investasi, kita lihat aja nomor-nomornya. Lalu nomor 7 nih, nomor 7. Kita insert Syarudin. Syarudin. Ini harus gampang ya. Nyari-nyarinya. Itu kalau kita sudah lengkap jurnalnya. Kalau belum lengkap nanti lengkapi lagi secara manual bisa. Ya, Syarudin dan Mas Kurniawan 2018. Selanjutnya kita tinggal satu lagi nih. Tinggal satu lagi karena kita cuma bikin 12 jurnal aja. Insert. Kita bisa cari di sini. Jumeilah. Oke, lalu sheet. Yes. Sheet. Jumeilah 2017. Oke, itu aja untuk citasi kita. 12 doang ya. Yang tadi nomor 6 kita lewatin. Oke, kita sudah buat ya, kita sudah buat citasi. Nah, sekarang untuk membuat daftar pustaka juga kita bisa secara otomatis guys melalui Mendeley ini. Keren banget ya, nggak merepot-repotkan ya. Nah, sekarang kita enter dulu. Cara membuat daftar pustaka juga sangat gampang. Jadi kalian nggak usah takut kalau nanti kalian sudah bikin semua di sini. Nah, sudah kalian bikin tadi citasinya, kalian takut nanti nggak kehitung di daftar pustaka. Nah, kalau di Mendeley ini dia nggak akan lupa. Karena itu kan program ya atau komputer, jadi dia tidak akan lupa gitu ya. Dia pasti backup semua. Coba ya, kita coba ya. Ini kan udah daftar pustaka tulis kosong ya. Kita coba insert bibliografi. Insert bibliografi. Kita tunggu. Nah, sudah ditulis semua di sini. Dan ini sebagai Harvard style ya. Harvard Education Review. Kalian juga boleh pilih style yang lain. Nah, dia juga akan mengikuti nanti. Tadi kita ambil berapa jurnal? Ada 11 tadi ya. Ada 11 dari total 12 jurnal. Tadi kita lewati yang ke-6. Yang ke-6 belum kita isi guys. Nah, belum saya download jurnalnya. Biar kalian perhatikan lagi ya. Mana tadi 6? Nah, di sini.
Nah, 6 di sini, belum kita isi, berarti dia totalnya ada 11. Kita hitung guys, daftar pustaka apakah benar 11? Kalau nggak benar, kenapa ya kan? Nih, 1, mana cara ngitungnya nih? 1, 1, 2, 3, 4, 5, Pagestu 5, Sintoko 6, Pradana 7, Pradana ya. Pradana 7, Riko 8, Sanditya 9, Syahrudin 10, Tesoro 11. Wah, benar guys. Mendelainya nggak lupa guys. Jadi kita tidak perlu khawatir ya. Mendelainya nggak akan lupa. Kalau kalian mau ngubah nih, mau ngubah dari itunya. Kalian mau ngubah dari stylenya, kalian boleh ke sini lagi. Ini Harvard Education Review, kalian kalau ubah ke IEEE, ya. Nah, seperti ini. Ini ya. Coba kita lihat apakah dirubah dalam pembuatan citasinya. Pembuatan citasi, kita cek dulu ya guys. Apakah dia sinkron antara citasi? Sinkron guys. Sinkron ya. Antara citasi sama daftar pustaka. Wih, keren banget. Nah, kalian harus gunakan ini nih, kalau kalian dalam penelitian. Kan dirubah lagi tuh. Nah, itu gunanya guys. Jadi kalau kita import manual, dia nggak akan bisa seperti itu. Kita harus ubah-ubah lagi, ubah-ubah satu persatu. Kalau ada mau dirubah gitu ya. Oke, cukup sekian untuk penjelasannya. Semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya boleh dimaafkan. Semoga bisa menjadi lebih baik lagi. Makanya kalian jangan lupa untuk dukung channel ini supaya berkembang dengan cara klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Bagikan juga ke teman-teman kalian guys. Karena sedikit pun yang tertolong itu ya sangat membantu buat mereka. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa dukung channel ini supaya bisa berkembang ya. Terima kasih sudah menonton, sudah meluangkan waktunya, biarpun agak lama, nggak apa-apa ya. Bye-bye guys. I love you.